Oke baik, Semetonakar, gimana kabar semuanya di kesempatan ini? Senang sekali saya rasanya Habibie akan mengajak Semetonakar untuk berbincang-bincang di podcast Vokasi Kompeten ini. Nah, kemarin kita udah bersama alumni dan berbagai rekanan tentunya yang konsen terhadap pariwisata kita di NTB khususnya. Nah, kali ini saya tidak asingan lagi deh tamu ini yang tentunya bergabung juga sinergitas dengan BVV Lombok Timur, yaitu Pak Anton. Ya, seorang chef ya Pak Anton ya? Betul. Pak Anton ini seorang chef di mana? Bisa diperkenalkan dulu kepada Semetonakar kita di rumah. Iya, gimana kabarnya Semeton? Jadi mungkin mohon izin jadi saya memperkenalkan diri. Saya selaku Ketua Indonesian Chef Association BPD NTB. Ya, jadi khusus wilayah NTB mulai dari Lombok, Semarang, Dompu. Nah, sebenarnya saya sebagai ketua asosiasinya untuk para chef yang ada di Lombok. Juga sebagai eksekutif chef di Puri Indah Hotel di Mataram, juga ada satunya lagi di Puri Indah Hotel Subak. Jadi saya mengcover 2 properti yang ada di Kota Mataram. Wah, ICA ya? Iya, betul, ICA. Ini gabungan ICA ini sudah bergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri FKLPID betul. yang ada di BVV Lombok Timur. Mas Anton. Ya, banyak tentunya pengalaman-pengalaman nih di dunia perhotelan tentunya. Terutama di chef ini. Di chef. Jadi kalau saya mulai dari awal karir di dunia industri ya, khususnya di kuliner. Jadi saya memang lepas dari masa pendidikan itu langsung saya terjun ke dunia kuliner kurang lebih mulai tahun 97. 97 udah lama. 97 ya. Dari tahun 97 saya sudah pindah dari satu hotel ke hotel yang lainnya kurang lebih sudah 12 kali. Dari hotel yang mulai dari hotel kecil, hotel yang sampai yang besar sudah dicoba. Ya, dan berarti banyak pengalaman tentunya. Ya, kalau untuk pengalaman sendiri kita kalau saya sendiri yang paling berkesan itu kita membuat sebuah hotel mulai dari baru. Jadi pre-opening kita membentuk hotel, jadi kita cuman dari pemilik ya, kita diserahin ini properti gimana Anda bisa mengelola bisa mengelola. Nah, kalau tentunya dari saya karena profesi saya sebagai seorang chef, jadi di situ saya mengelola, memanage, membuat mulai dari menu, menentukan harga, memilih barang, terus memilih peralatan itu memang dari kita. Nah, itu tantangan dari kita. Jadi gimana kita bisa mendapatkan revenue ya, karena orang yang namanya bisnis kan pasti tentunya yang diharapkan kan revenue. Nah, oke, ini konsen terhadap produk tentunya, F&B produk. Betul. Nah, ada motivasi buat Semetonakar kita yang tentunya tertarik nih di bidang produk, F&B produk atau cookery. Nah, seperti apa mungkin Mas Anton bisa cerita ini kepada Semetonakar kita supaya mereka menjadi termotivasi. Seperti itu. Ya, kalau dari saya sendiri, jadi kalau kita itu gini, kalau kita cuma mengandalkan dari satu bidang, istilahnya misalkan contoh, saya merasa saya udah lihai nih, karena saya pendidikan saya di bidang ini, saya mengharapkan nanti menjadi seorang ini, tapi tidak bisa seperti itu juga. Jadi kita memang kalau jadi seorang chef, apalagi kalau sudah levelnya di eksekutif chef, itu memang kita itu mulai dari benar-benar dari bawah, Pak. Jadi kayak saya dulu mungkin di awal orang berpikir nggak mungkin lah seorang chef Anton mau untuk cuci piring dan lain sebagainya. Justru itu dulu yang awal karir saya itu di situ. Memang saya dari pendidikan itu ada bekal, ada pendidikan dasar. Tapi kembali lagi kita terjun ke industri itu yang menjadi modal pengalaman kita di situ. Jadi kita berkembangnya di sana. Jadi ya kayak contoh dunia pendidikan kan sekarang sudah banyak ya, tentunya dengan di bidang kuliner. Tapi kalau kita tidak ada dari dalam hati kemauan yang benar-benar kita mau menerjuni di bidang kuliner, susah kalau kita mau berkembang. Berarti ada dasar tersendiri dulu, ada pemikiran bahwa inisiatif memang betul-betul keinginan pribadi untuk bisa menggeluti seperti itu. Betul. Nah, seperti F&B produk ini tentunya banyak hal orang tertarik karena apalagi di daerah kita ini terkenal daerah pariwisata. Nah, apa yang buat nanti jadi dorongan semangat buat Semetonakar kita di rumah nih
supaya mereka paling bisanya masak doang nih. Nah, supaya mereka jangan berpikir hanya bisa masak, kan bisa mandiri, tidak pasti harus di hotel atau gimana, bisa cerita. Ya, kalau saya bilang ya, dunia kuliner itu dunia-dunia yang sangat-sangat mengasihkan ya, apalagi kalau kita bisa menggeluti dengan benar-benar peluangnya itu jauh lebih besar. Jadi mungkin dari teman-teman ya bisa lah merasakan yang namanya kebutuhan makan itu adalah prioritas. Ya, mungkin beli baju kita ya 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, tapi kalau untuk makan sehari kita minimal itu 2 kali, bisa sampai 3 kali. Nah, makanya kalau peluang untuk di bidang kuliner ya, bisnis kuliner itu tidak melulu bahwa saya masuk, misalkan contoh masuk ke lembaga pendidikan yang kaitannya dengan kuliner, saya harus menjadi, tapi tidak. Kita bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur seperti apa konsep? Mungkin ada semacam gambaran bahwa semua agar kita di rumah, jadi tidak hanya sebatas mungkin hanya memasak itu aja, jadi bisa jadi entrepreneur, jadi istilahnya bisa membantu menerapkan ilmunya kepada masyarakat gitu ya. Nah, tentunya kalau kita melihat ya dari sekarang yang ada di BPVP ini ya, misalkan contohnya, mungkin kalau orang awam bisnis kuliner itu masak asal masak, tapi kalau di BPVP kan beda, kita dibekali mulai dari standar sanitasi hygiene, terus habis itu bahwa pemakaian bahan dan peralatan, tentunya di situ kan kita mendapatkan ilmu ya, gambaran di situ. Nah, itu kalau setelah kita mendapatkan ilmu dari itu, terus kita terapkan ke dalam dunia industri atau kita mempunyai usaha sendiri, itu akan menjadi nilai jual yang lebih ya. Karena apa? Kita ternyata tempat ini walaupun kita punya sendiri kecil, mulai dari depan, tampak depan bersih, mulai dari tempat penyajian bersih, alat penyajian bersih, begitu masuk ke tempat industri bersih. Nah, itu yang akan membawa nilai jualnya lebih. Ya mungkin selama ini banyak sekali tempat-tempat rumah makan dan resto, kafe, tapi kadang mengabaikan standar sanitasi hygiene-nya. Jadi bagaimana menarik daya masyarakat kita untuk bisa tergiur, untuk bisa masuk gitu kan di dunia hotel kita atau di perhotelan yang kita bangun gitu misalkan. Nah, ini di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pak Anton. Pak Anton sudah melihat beberapa fasilitas yang ada di sini. Menunjang sekali kan untuk generasi kita untuk bisa ke arah dunia produk ini nanti. Kalau saya begitu masuk itu saya berpikir ya tadinya mungkin tempat lembaga pelatihannya standar lah dengan tempat-tempat lain, karena banyak sekali yang tempat-tempat sudah saya kunjungi. Tapi kalau yang di Lombok Timur ini begitu saya melihat ini standarnya sudah luar biasa. Jadi sekelas Lombok, NTB ini mendapatkan tempat kepercayaan yang seperti ini tuh udah keren sekali. Kalau kita lihat mulai dari datang kita resepsionisnya itu sudah mendukung, itu standar paling tidak minimal hotel bintang 4 ya itu. Begitu saya masuk ke dalam kitchen, tempat ruang produksi praktek, itu sudah tambah lebih wah lagi. Jadi kalau boleh dikatakan itu sudah standar bintang 5 dan kapal pesiar. Jadi kayak contoh tadi oven kombinya itu seharga boleh dikatakan rumah atau mobil satu ya, dengan peralatan yang ada peralatan yang ada. Nah itu kalau saya lihat di situ kesempatan, apalagi adik-adik yang ada di sini, teman-teman yang di luar mendapatkan kesempatan untuk belajar di sini di BPVP ada di Lombok Timur ini sudah luar biasa. Nah, mungkin ada Mas terakhir nih, harapan kita nih ke depan bagaimana kemudian bisa membangkitkan semangat generasi kita yang ada di luar sana ketimbang pada diam saja di rumah, nggak ada keahlian sama sekali. Kan di BPVP ini sudah memberikan peluang besar nih. Betul. Mereka diberdayakan sehingga menjadi produktif kan, seperti itu tuh. Ada harapan tersendiri mungkin pada mereka untuk bisa membangkitkan semangatnya untuk ikut berlatih di Balai Pelatihan Vokasi ini. Ya kalau harapan saya kita apalagi di Lombok itu menjadi daerah destinasi khusus pariwisata ya. Kita sudah bukan hanya Indonesia yang melihat kita, bahkan dari 200 negara yang ada dunia itu sudah melihat Lombok. Mungkin
kalau dulu apa sih Lombok, tapi dengan adanya kayak kemarin pemerintah habis-habisan membuat apa sirkuit MotoGP itu yang melihat kan orang luar. Berapa Ribu. juta, berapa juta manusia pasang mata yang melihat ini Lombok. Nah, dengan adanya seperti itu tergantung dari kita menyiapkan diri kita itu seperti apa. Apakah kita hanya menjadi penonton pada saat event dan juga kita tidak terlibat sama sekali dalam event tersebut. Nah, dengan adanya ini BPVP ini kan kita sudah difasilitasi sebetulnya ya, agar kita bisa terlibat langsung dalam event-event internasional, bukan hanya nasional lagi. Makanya kalau teman-teman cuman bermalas-malasan di rumah dan istilah tidak ada greget, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Apalagi nanti ujung-ujungnya menghujat, Pak. Iya, betul. Nah, kita kok nggak dilibatkan lah. Tapi kalau dari diri kita tidak ada niat untuk istilah ikut terlibat di sana, tidak mau membekali diri kita sendiri terlibat ke sana, menambah pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya, ya kita bakal tertinggal. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Masih banyak hal yang perlu kita bahas nih sebenarnya. Siap. Apalagi bagaimana kita bagaimana branding BLK ini supaya BLK ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Betul. Nanti ada hal-hal yang menarik juga nanti kita akan bahas ke depannya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Anton. Sedikit pengalamannya juga sudah berkunjung ke BPV Lotim. Siap. Bagaimana sinergitas BPV Lotim terhadap FKLPID, karena Mas Anton juga bergabung dalam forum komunikasi lembaga pelatihan industri ini. Ke depan bagaimana mencetak tenaga kerja kita supaya kompeten dan terampil tentunya. Terima kasih Pak Anton atas waktunya dan semua tenaga. Sampai jumpa lagi dan salam kompeten. Salam kompeten.